Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, siapapun kita, kalau kita bicara agama ini, bicara syariat ini, maka harus dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Ummah rahimakumullah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Masih kita tentunya berada pada kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dan dipastikan kita tidak akan pernah lepas dari nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Tidak mungkin kita keluar dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau perkaranya kita pasti berada di dalam nikmat Allah, kita pasti menikmati kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Idealnya seorang muslim yang cerdas, dia menggunakan seluruh kenikmatan dari fasilitas hidup yang dianugerahkan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah pokok atau alasan yang utama kenapa adanya kita di dunia ini, sebagaimana pernyataan Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, bahwasanya Allah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang harus kita ingat, adanya kita pada kehidupan di dunia, yang harus terpatri dalam hati kita, yang harus benar-benar kita resapi adanya kita pada kehidupan dunia mutlak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang makna ibadah, beliau menyatakan bahwasanya al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al al-zahir wal batin. Yang dinamakan dengan ibadah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah segala sesuatu, apapun itu namanya, apapun itu jenisnya, selama sesuatu tersebut yuhibbuhullahu wa yarallah, dicintai dan berada pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal aqwal wal af'al, baik dari perkataan yang diucapkan ataupun dari perbuatan yang dilakukan, al-zahir wal batin, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Jadi segala sesuatu, apapun itu jenisnya, perkara apapun, ucapan kita, perbuatan kita, terlihat ataupun tidak terlihat, selama dia dicintai oleh Allah, syarat mutlak dicintai oleh Allah. Bagaimana untuk mendapatkan kecintaan dari Allah? Maka ibadah tadi harus berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita mungkin mendapatkan satu perkara yang dinas, yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan dengan sabdanya, dijelaskan dengan perbuatan Rasul, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perintah ataupun seluruh larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mutlak kita harus mengesampingkan akal kita, mutlak kita harus mengesampingkan mungkin kecerdasan kita, karena tidak ada yang bisa lebih unggul daripada Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang bisa lebih utama daripada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam boleh menyatakan, "Fakhiru hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam." Sebaik-baik petunjuk, kata Nabi, adalah petunjuk yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mendapatkan mungkin di dalam ibadah yang kita kerjakan, di dalam ketaatan yang kita laksanakan, boleh jadi mungkin terjadi khilaf, boleh jadi mungkin terjadi perbedaan pendapat. Selama perbedaan tadi masih berada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka hendaknya ini perkara yang harus kita maklumi. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, "Fa in tanazza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul." Kalaulah seandainya kalian berbeda pendapat, kata Allah, kalian berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah.
Allah tidak pernah perintahkan kembalikan kepada Imam Malik, tidak pernah Allah menyatakan kembalikan kepada seorang Imam Abu Hanifah, Allah juga tidak pernah menyatakan kembalikan kepada seorang Imam Syafi'i atau Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Karena siapapun manusia pasti punya kesalahan. Siapapun dia pasti punya kesalahan, kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijaga kemaksumannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwanu fillah rahimakumullah, ibu-ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan bagi waktu sebahagian materi yang ingin ulun sampaikan dan sebahagian kita mungkin berdialog atau mungkin bertanya jawab dari apa yang ulun sampaikan, atau mungkin perkara-perkara yang perlu untuk sama-sama kita perbincangkan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan silahkan, tidak hanya dari materi yang ulun sampaikan. Selama ulun punya keyakinan untuk menjawab, maka ulun jawab. Tapi selama jawaban yang ulun sampaikan, ulun ragu-ragu dari jawaban yang akan ulun sampaikan, maka ulun tidak akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin bisa tanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain yang secara keilmuan jelas mereka mungkin lebih berkualitas dari apa yang ulun sampaikan. Ikhwanu fillah rahimakumullah, kita akan bersama dengan beberapa perkara, beberapa hal yang berkaitan dengan larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kelompok yang dilarang oleh Rasulullah untuk dia berada di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya kita tahu bahwasanya seluruh kaum muslimin mereka dianjurkan dan diperintahkan untuk berada di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun tahu bahwasanya baiti min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah adalah tempat yang paling mulia, tempat yang paling agung di muka bumi. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, tempat apa yang paling mulia di muka bumi? Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak mengetahui jawabannya. Beliau menyatakan, saya tidak tahu, kata Rasulullah, hatta as'alu Jibril. Saya akan bertanya dulu kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril, apakah engkau tahu tempat yang paling mulia di muka bumi? Ketika itu Jibril pun tidak mengetahui, beliau menyatakan, saya tidak tahu, wahai Muhammad. Hatta as'alu Mikail. Saya akan bertanya kepada Mikail. Mikail ketika itu ditanya oleh Jibril, wahai Mikail, apakah engkau tahu tempat yang paling mulia di muka bumi? Mikail ketika itu mengetahui, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Mikail menyatakan, baiti min buyutillah, tempat yang paling mulia di muka bumi adalah rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, mengajarkan kepada kita hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, pertanyaan yang mungkin sederhana menurut pandangan kita, tempat apa yang paling mulia di muka bumi? Ketika itu Rasulullah tidak mengetahui, boleh menyatakan saya tidak tahu. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, siapapun kita, kalau kita bicara agama ini, bicara syariat ini, maka harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Rasulullah tanya kepada Jibril, malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling agung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin dari seluruh malaikat-malaikat Allah, ketika ditanya pada pertanyaan yang sama pun tidak mengetahui. Dua makhluk Allah yang paling mulia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewakili dari golongan manusia, Jibril alaihi salatu wassalam mewakili dari kelompok malaikat-malaikat Allah, mencontohkan kepada kita ketika kita bicara agama, bicara syariat, bicara hukum, harus dengan dalil, bukan dengan perasaan, bukan dengan fikir, bukan dengan naluri, bukan dengan apa yang kita inginkan kemudian menabrak Al-Quran dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai muncul jawaban dari seorang Mikail, dari malaikat Mikail yang menyatakan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwasanya Mikail yang derajatnya lebih rendah daripada Jibril alaihissalatu wassalam mempunyai ilmu. Maka di sini pelajaran yang penting kepada kita, siapapun kita, siapapun Anda wahai para ustadz, para ulama, para kiai, tidak serta-merta Anda mengerti seluruh urusan-urusan yang ditanyakan. Boleh jadi ada umat, ada murid Anda yang lebih mengerti dari apa yang Anda sampaikan. Maka di sini pelajaran agar tidak ada kesombongan pada diri seorang manusia. Dan di dalam hadis tadi menjelaskan bahwasanya
Yang paling mulia di muka bumi adalah rumah dari rumah-rumah Allah. Karena inilah, masjid inilah, rumah dari rumah-rumah Allah inilah yang kita begitu mudah untuk mendapatkan pahala. Di tempat rumah dari rumah-rumah Allah lah, kita begitu mudah untuk meraup ganjaran pahala yang sangat besar. Bayangkan ketika Nabi SAW beliau menyatakan, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasya'a fi ibadati rabbih, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, rajulani tahabba fillah, istama'a ali wa tafarraqa alaih, wa rajulun da'athu imra'atu dhatu jamali wa mansabin faqala inni akhafallah, wa rajulun dzakara Allah khalian fafadat 'ainah. Di antara kelompok yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh, di antara kelompok yang pasti dilindungi oleh Allah, yang tidak ada perlindungan nanti di hari kiamat kecuali perlindungan yang diberikan oleh Allah. Di antaranya lah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang-orang yang gemar suka berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang suka gemar berada di rumah dari rumah-rumah Allah, dia mendapatkan jaminan kehidupan pada kehidupan akhirat. Dia mendapatkan jaminan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan masjid, keutamaan rumah dari rumah-rumah Allah. Seorang yang membangun masjid, kata Rasulullah, dengan apapun yang dia keluarkan, maka itu akan diperhitungkan oleh Allah, bunyalahu baitan fil jannah, dibangunkan bagi dia rumah di sorga. Apapun yang dia keluarkan, dari pikiran dia, dari tenaga dia, dari harta yang dia keluarkan, selama ikhlas, dia mendapatkan kesempatan baitan fil jannah, dibangun bagi dia rumah di sorga. Dan sedekah infak yang dia berikan di rumah dari rumah-rumah Allah adalah sedekah jariyah. Seorang yang infak, seorang yang sedekah, dia keluarkan berapapun harta yang dia berikan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berapapun yang dia berikan, dia infakkan dan dia sedekahkan, itu dicatatkan pahala amal sedekah jariyah. Kenapa sedekah jariyah? Pahala yang terus mengalir. Pahala yang terus mengalir. Seorang yang infak sedekah di rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian di masjid tadi, di musola tadi, dilaksanakan salat berjamaah, orang yang infak tadi dia mendapatkan pahala dari sholatnya kaum muslimin yang ada di tempat tadi. Adanya majelis ilmu, orang yang infak tadi terus mendapatkan pahala. Ilmu tadi kemudian diamalkan, orang yang infak tadi terus mendapatkan pahala. Kemudian ilmu tadi diberikan kepada orang lain, orang yang infak di masjid tadi terus mendapatkan pahala. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir terus sampai hari kiamat, walaupun orang itu meninggal dunia. Dan Nabi SAW membedakan pahala sholat berjamaah di masjid dengan di rumah dari rumah-rumah kita ketika sama-sama berjamaah. Apa kata Rasulullah? Salatul rajul fil masjid, salat seseorang yang berada di rumah dari rumah-rumah Allah, itu berbeda nilai pahalanya dengan salat berjamaah di tempat yang lain. Tufdilu bi isyrina darajah, bid'an wa isyrina darajah. Berbeda sampai lebih dari 20 derajat. Kita tahu, seorang yang melaksanakan salat berjamaah umumnya dicatatkan pahala 25 sampai 27 derajat, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bis 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Riwayat yang lain 25 derajat. Tapi ketika itu dilakukan di rumah dari rumah-rumah Allah, Rasulullah menyatakan dia mendapatkan tambahan tazidu bi isyrina bid'an wa isyrina darajah, mendapatkan lebih dari 20 derajat. Dan ini keutamaan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kelompok yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada kelompok yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia berada di rumah dari rumah-rumah Allah. Jelas yang pertama, kita tahu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka dilarang untuk masuk ke dalam masjid. Mereka dilarang untuk berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Pertama ulama bersepakat diharamkan seorang musyrik, diharamkan seorang kafir untuk berada di dalam Masjidil Haram di kota Mekah. Ulama bersepakat, seorang musyrik, seorang kafir, mereka dilarang untuk berada di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di dalam Masjidil Haram. Bahkan tidak ke dalam Masjidil Haram, di kota Mekah pun orang-orang kafir mereka dilarang. Sehingga dikenal dengan istilah tanah haram. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka dilarang untuk berada di tanah haram, terlebih mereka berada di dalam Masjidil Haram. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik, kata Allah, adalah najis. Najis yang dimaksud adalah akidah mereka. Akidah mereka, bukan tubuh mereka, bukan
tubuh mereka. Jadi istilah innamal musyrikinan najas, orang-orang musyrik itu najis, yang dimaksud adalah akidah mereka, keyakinan mereka. Karena kalaulah seandainya mungkin kita bersentuhan dengan orang kafir, yang laki-laki misalnya bersalaman dengan kafir, seorang kafir yang laki-laki, tidak menjadikan dia harus berwudu, tidak. Karena yang dimaksud dengan ayat Al-Quran tadi adalah najis akidah mereka, keyakinan mereka. Innamal musyrikinan najas. Apa kata Allah? Fala yaqrubu, maka janganlah sekali-kali orang-orang kafir tadi mendekati Masjidil Haram ba'da amihim hadza, setelah tahun ini, kata Allah. Tahun ke-9 Hijriah ketika itu. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir mutlak dilarang untuk masuk ke dalam Masjidil Haram dengan alasan apapun, dan ulama bersepakat. Ulama bersepakat. Khilaf kemudian muncul, perbedaan kemudian muncul, bagaimana orang-orang kafir, bagaimana orang-orang musyrik yang mereka berada di rumah dari rumah-rumah Allah selain Masjidil Haram. Apakah orang-orang kafir, apakah orang-orang musyrik mereka boleh untuk berada di rumah dari rumah-rumah Allah? Kesepakatan yang kedua yang dinyatakan oleh para ulama, kalaulah seandainya orang kafir tadi, orang musyrik tadi, dia masuk ke dalam masjid, dia masuk ke dalam mushola tanpa ada kemaslahatan untuk kaum muslimin, untuk kaum mukminin, maka ini terlarang. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, misalnya masuk ke dalam masjid, hendak boleh lihat saja, hendak melihat ini dan itu, kayak apa di dalam masjid. Mereka masuk ke dalam masjid tanpa ada manfaat, tanpa ada kemaslahatan, maka ini perkara yang dilarang. Perkara yang tidak diharapkan. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid adalah kaum mukminin. Innama ya'muru masajid man amana billah wal yaumil akhir, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang layak dan pantas untuk memakmurkan rumah dari rumah-rumah Allah adalah orang-orang yang hanya beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir. Maksudnya kaum mukminin. Sehingga masuknya orang kafir, orang musyrik ke dalam rumah dari rumah-rumah Allah, tidak ada manfaat, tidak ada kemaslahatan yang didapatkan, maka ini perkara yang dilarang. Contoh, mohon maaf, terjadi ada acara pernikahan misalnya di dalam masjid, ada acara pernikahan di dalam masjid. Tahu-tahu undangan disebarkan dan diberikan kepada orang kafir, orang musyrik. Dan dia datang ke masjid, dia datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, maka yang disalahkan yang mengundang. Pengurus masjid karena tahu, ini muslim kah kafir? Kada mungkin kita bertakun, saya ikam muslim kah kada mungkin. Yang disalahkan yang mengundang. Jadi kalau ada acara misalnya pernikahan di dalam masjid, ada acara pernikahan di dalam masjid, dilarang bagi kita untuk mengundang orang kafir untuk masuk ke dalam masjid. Karena ini bukan kemaslahatan dan kemanfaatan yang didapatkan. Tidak ada kemanfaatan bagi kita mengundang orang kafir masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara yang kedua yang disepakati, bahwasanya orang kafir, orang musyrik dilarang masuk ke dalam rumah dari rumah-rumah Allah ketika tidak ada kemaslahatan dan kemanfaatan yang didapatkan kaum muslimin. Tamu negara misalnya datang ke Indonesia, kemudian masuk ke salah satu masjid hanya untuk mau melihat saja misalnya, ini perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang karena tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Karena berseberangan dengan pernyataan Allah bahwasanya innama ya'muru masajid man amana billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang pantas, yang layak untuk masuk ke dalam masjid, ya mereka adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Jadi kalau hanya sekedar boleh lihat saja, datang masuk melihat kayak apa, walaupun merubah penampilannya, yang asalnya mungkin kada berjilbab orang yang kafir, kaum perempuan misalnya, kemudian gara-gara masuk masjid dia pakai jilbab misalnya, maka ini perkara yang dilarang di dalam ayat Al-Quranul Karim. Tapi kalau seandainya ada kemaslahatan, ada kemanfaatan yang diraih, maka ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya ketika kemaslahatannya besar, kemanfaatannya besar, maka itu diperbolehkan. Seperti diharapkan masuknya orang kafir ke dalam masjid, dia berislam, dia mengucapkan kalimat syahadat. Sebagaimana dulu ketika seorang musyrik, yang asalnya dia musyrik, Tsumamah, yang asalnya dia musyrik, dia berada di dalam masjid, kemudian didatangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tertarik dengan Islam, maka ketika itu dia bersyahadat. Jadi Tsumamah, seorang musyrik, dia berada di dalam masjid, kemudian didakwahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada ketertarikan dengan Islam, maka kemudian dia memeluk agama Islam.
dan ini diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih untuk kaum muslimin, maka ini terlarang. Atau mungkin seorang musyrik, sebagian ulama memperbolehkan orang kafir selama itu bukan di dalam Masjidil Haram, masjid yang lain. Dia memperbaiki sesuatu yang ini tidak bisa dilakukan kecuali orang musyrik tadi, kecuali orang kafir tadi. Tidak ada yang mampu untuk memperbaiki, kaum muslimin misalnya. Hanya orang kafir tadi yang mampu untuk memperbaiki, maka ini kemaslahatan yang dirasakan oleh sebagian kaum muslimin. Maka ketika itu sebagian ulama menyatakan itu diperbolehkan hanya sebatas memperbaiki kemudian dia keluar. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan, tidak ada kemanfaatan, maka ini perkara-perkara yang terlarang. Kelompok yang kedua yang dilarang oleh agama kita, di dalam syariat kita, seorang yang berada di dalam rumah dari rumah-rumah Allah adalah, mohon maaf, seorang yang dalam keadaan janabah. Seorang yang dalam keadaan janabah, dia terlarang untuk masuk berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Illa ala abiris sabil, sampai dia mandi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang dalam keadaan janaban, dalam keadaan janab, dalam keadaan junub, dia dilarang masuk ke dalam masjid kecuali hanya sebentar, kata Allah. Dia hanya mengambil sesuatu keperluan dia kemudian dia keluar. Dan mohon maaf, istilah janabah, mohon maaf, perlu sampaikan. Janabah tidak mutlak orang itu jima. Yang namanya janabah adalah, mohon maaf, idza iltaqa bainal khattanaini faqad wajabal ghusl. Yang namanya janabah, kata Rasulullah, ketika bertemu dua khitan, maka telah wajib orang itu mandi. Maksudnya dia telah masuk dalam kategori orang-orang yang ada dalam keadaan janabah. Mohon maaf, keluar atau tidak keluar selama bertemu dua khitan, maka faqad wajabal ghusl, kata Rasulullah. Wajib bagi dia untuk mandi. Hadis ini menjelaskan kepada kita, idza iltaqa bainal khitanain, ketika bertemu dua khitan, menunjukkan bahwasanya laki-laki ulama sepakat wajib mutlak dia harus berkhitan. Sementara kaum perempuan sangat juga dianjurkan untuk berkhitan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza iltaqa bainal khitanain, ketika bertemu dua khitan. Artinya apa? Para sahabiah radhiyallahu taala anhum, istri-istri sahabat radhiyallahu taala anhum ketika itu juga diperintahkan untuk berkhitan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza iltaqa bainal khitanain, ketika bertemu dua khitan, kata Rasulullah, faqad wajabal ghusl, maka wajib kepada keduanya untuk mandi. Sehingga janabah tidak mutlak hanya dipahami, mohon maaf, dia jima, dia keluar, tidak. Tapi yang namanya janabah selama sudah bertemu dua khitan, maka ini hukumnya janabah. Dan seorang yang dalam keadaan janabah, dia mutlak dilarang untuk berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang terakhir, perkara yang ketiga yang ingin ulun sampaikan adalah perempuan yang dalam keadaan haid. Apakah mereka tergolong atau masuk pada kelompok orang-orang yang terlarang masuk berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala? Pertama ulama bersepakat, ketika tidak ada hajat, ketika tidak ada kemanfaatan, tidak ada kemaslahatan, maka perempuan haid mereka dilarang untuk berada di rumah dari rumah-rumah Allah. Tapi ketika perkaranya perkara yang lain yang mungkin ada kemanfaatan, ada kemaslahatan, seperti hadirnya kaum perempuan misalnya pada sebuah majelis ilmu, maka di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya perempuan yang dalam keadaan haid mereka terlarang untuk masuk berada di rumah dari rumah-rumah Allah. Perempuan yang haid, menurut sebagian pendapat, apapun itu tujuannya, apapun itu alasannya, mereka terlarang karena ada riwayat yang menyebutkan wala junuba wala haidha. Janganlah orang yang dalam keadaan janabah, janganlah orang yang dalam keadaan haid dia berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua menyatakan bahwasanya perempuan haid dia boleh untuk berada di rumah dari rumah-rumah Allah ketika keperluannya keperluan daruri, keperluan yang sangat darurat. Maka sebagian ulama mengambil di antara alasannya adalah seorang yang hadir pada sebuah majelis ilmu dianggap menurut sebagian pendapat ini perkara darurat, dia harus mendapatkan ilmu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib dan dia hanya punya kesempatan di waktu tersebut. Maka menurut sebagian pendapat perempuan tadi diperbolehkan untuk berhadir pada majelis ilmu tadi. Dan pendapat kedua ini
mengambil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah radhiyallahu taala anha beliau ingin melaksanakan ibadah umrah bersama para sahabat dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Aisyah menyatakan, ya Rasulullah ini haid, Rasulullah saya ini haid, saya tidak bisa meneruskan ibadah umrah ini, saya tidak bisa tawaf sa'i dan yang lainnya. Maka kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan, if'ali ma yaf'alul haji ghaira alla tatufi bihadzal bait. Wahai Aisyah, engkau haid? Benar ya Rasulullah. Engkau, kata Rasulullah, kerjakan saja semua apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang haji. Yang dilarang orang haid adalah tawaf dan sholat. Tentunya juga puasa. Tawaf dan sholat, karena ini rangkaian dari ibadah umrah. Dua perkara ini, kata Rasulullah, jangan kau kerjakan. Adapun yang lainnya silahkan. Dan kita tahu seorang yang melaksanakan ibadah umrah, mereka harus masuk di dalam Masjidil Haram. Mereka masuk di dalam Masjidil Haram. Mereka harus sa'i. Dan ketika sa'i, bukankah ada sunnah untuk membaca inna safa wal marwata min sya'airillah, dan itu ayat. Jadi yang terlarang, kata Rasulullah, jangan tawaf dan jangan sholat, wahai Aisyah. Sisanya engkau kerjakan saja. Sisanya engkau kerjakan saja. Hadis ini dijadikan alasan kuat pendapat yang menyatakan bahwasanya seorang perempuan dia boleh berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia dalam keadaan haid, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang terlarang adalah dia tawaf dan dia melaksanakan salat ketika di dalam Masjidil Haram. Maka perkara yang lain menurut pendapat kedua itu diperbolehkan. Dan orang yang umrah dia ada sa'inya. Dan di dalam sa'i ketika kita menaiki Bukit Safa, sunnah untuk membaca ayat inna safa wal marwata min sya'airillah. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan haid dia boleh untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Selama, kata para ulama, dia tidak pegang mushaf. Dia tidak pegang mushaf karena ayat Al-Qur'an yang menyebutkan la yamassu ilal mutahharun. Janganlah seseorang itu memegang, mengusap mushaf Al-Qur'anul Karim kecuali orang-orang yang hanya disucikan. Selama dia punya hafalan Quran, silakan perempuan haid untuk baca Al-Qur'an dengan hafalan dia. Kalau baca Al-Quran dengan hafalan yang dia miliki itu saja diperbolehkan, maka zikir itu dipastikan diperbolehkan. Istighfar jelas diperbolehkan. Zikir-zikir yang lainnya juga diperbolehkan. Jadi kembali kepada perkara tadi bahwasanya perempuan haid ketika dia berada di rumah dari rumah-rumah Allah, ulama berbeda pendapat. Mohon maaf saya tidak meroji dari dua pendapat ini. Silakan mengambil satu dari dua pendapat tadi. Kita harus menghormati satu dari dua pendapat yang dimunculkan. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya dia terlarang dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Wala junuban wala jubun la yadkhulu junuban wala haidha. Janganlah orang yang junub dan orang yang haid masuk ke dalam masjid, kata Rasulullah. Pendapat kedua yang terlarang adalah pendapat kedua diperbolehkan perempuan haid masuk ke dalam masjid ketika dia punya keperluan seperti hadir pada sebuah majelis ilmu. Wallahu alam khuruju minal khilaf. Keluar dari seluruh persoalan ini, sebagian ulama memberikan satu solusi lil ikhtiyatiyah, untuk sebuah kehati-hatian. Maka perempuan yang dalam keadaan haid ketika dia mungkin ingin mengambil atau satu dari pilihan yang disebutkan, dia mungkin bisa berada di teras-teras masjid. Dia bisa mungkin mendengar di teras-teras masjid dari kajian-kajian agama ketika dia dalam keadaan haid ini untuk lil ikhtiyat, kata para ulama, untuk sebuah kehati-hatian. Namun sekali lagi bagi pendapat yang bertahan pada pendapat kedua silahkan. Bagi orang yang ingin mengambil pada pendapat pertama, maka mereka juga menggunakan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Silahkan mungkin kalau ada hal yang perlu untuk kita perbincangkan baik dalam permasalahan ini atau mungkin permasalahan yang dirasa perlu, silahkan. Silakan. Yang menjadi pertanyaan adalah mohon dijelaskan dalil yang bagaimana posisi imam menghadap ke kanan atau posisi imam untuk berbalik ke belakang. Terima kasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam hadis, "Ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbaru fakabbiru fa idza raka'a farka'u fa idza sajada fasjudu fasna'u kama sana'al imam fala tansarif hatta yaltafit."
Dijadikan imam kata Rasulullah untuk diikuti, imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud. Kerjakan kerjakan apa yang dikerjakan imam, dan janganlah kalian beranjak dari tempat duduk kalian, berpindah tempat duduk sampai imam menoleh kepada kalian. Di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan fala tansarif hatta yaltafit. Jangan kalian beranjak dari tempat duduk kalian. Jangan kalian berpindah tempat sampai imam menoleh. Dan di sini adalah perkara yang dihukumi makruh bagi kita. Selesai sholat berjamaah, kemudian kita meninggalkan tempat duduk kita sebelum imam menoleh ke arah makmum. Adapun hanya sebatas merubah posisi duduk, maka ini tidak dipermasalahkan. Yang asalnya dia pada posisi tasyahud akhir, kemudian dia ingin bersila, ini tidak dipermasalahkan, walaupun imam belum menoleh. Yang dilarang, yang dihukumi makruh ketika kita keluar dari shaf, kemudian kita berpindah duduk untuk mencari tempat yang lain. Maka imam diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dia menoleh, untuk dia melihat ke arah makmum. Kapan? Setelah dia beristighfar 3 kali dan dia membaca kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwasanya kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Rasulullah ba'da ma ayyusallim, setelah beliau salam, yaqulu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, beliau membaca astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu Rasulullah beliau yang syarif, beliau kemudian berpaling menghadap ke arah makmum, menghadap ke arah sahabat. Ada 2 cara yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau menghadap ke arah makmum dengan berhadapan langsung dengan makmum. Beliau langsung berhadapan dengan makmum, benar-benar berhadapan. Posisi yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam beberapa periwayatan, beliau menghadap ke sebelah kanan, menghadap ke sebelah kanan. Jadi tidak langsung berhadapan. Sebahagian sahabat yang meriwayatkan bahwasanya Nabi ketika berhadapan dengan para sahabat, biasanya setelah beliau berzikir, beliau langsung menasihati para sahabat. Jadi kebiasaan Nabi yang langsung berhadapan dengan makmum, yang berhadap-hadapan, itu biasanya ada nasihat yang akan disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang menghadap ke sebelah kanan, biasanya tidak ada nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah setelah sholat. Sehingga munculnya hadis yang disebutkan di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati akan kesahihannya, kemunculan riwayat waman ya'ish minkum min ba'di fasayarana minkum fi ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawadi tamassaku biha wa iyyakumul umuru muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatun bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Munculnya riwayat ini ketika itu Rasulullah berhadapan dengan para sahabat. Para sahabat sudah tahu, kalau Nabi itu sudah berhadapan dengan para sahabat, oh ini ada nasihat. Ada nasihat yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak mengapa orang tidak langsung berhadap pun tidak dipermasalahkan. Sehingga yang banyak kita dapatkan adalah makmum mungkin menghadap ke sebelah kanan. Namun tidak disalahkan mereka langsung menghadap ke arah makmum langsung atau berhadap-hadapan. Inilah 2 cara yang biasa dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ulun takunkan terkait fikih sholat, Ustaz. Yang menurut kajian pian yang dulu-dulu kan bahwasanya selalu mengikuti imam, Ustaz. Apakah Kenapa? Terkait fikih sholat yang selalu mengikuti imam, bahwasanya ketika di akhir tahiyat akhir misalnya atau yang lainnya itu. Nah, yang ingin ulun tanyakan terkait jika kalau kita subuh sholat di masjid lain misalnya, apakah kita ikut mengangkat tangan untuk kunut, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis Nabi yang menjelaskan ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbaru fakabbiru fa idza raka'a farka'u fa idza sajada fasjudu fasna'u kama sanal imam fala tansarif hatta yaltafit. Dijadikan imam untuk diikuti, imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud. Kerjakan apa yang dikerjakan imam,
perintah untuk mengikuti imam adalah hanya gerakan yang berkaitan dengan rukun dari rukun-rukun sholat. Makanya Rasulullah mencontohkan, kalau imam takbir, kita takbir. Maksudnya takbir adalah ihram. Imam selesai takbir, baru kita ikut takbir. Imam ruku, baru kita ruku. Imam sujud, kita sujud. 3 contoh yang dicontohkan Nabi semuanya rukun sholat. 3 contoh yang disebutkan dalam riwayat adalah rukun sholat. Sehingga ulama berkesimpulan, bahkan masuk pada ijma ulama. Ijma itu kekuatan dalil setelah Al-Quran dan Sunnah. Ijma para ulama bahwasanya kewajiban makmum kepada imam untuk mengikuti hanya berkaitan dengan gerakan. Yang gerakan itu bersifat rukun dari rukun-rukun sholat, tidak yang lain. Tidak yang lain. Jadi yang diwajibkan hanya gerakan yang berkaitan dengan rukun. Bacaan imam pun tidak wajib untuk kita ikuti. Contoh, mohon maaf, imam ketika ruku dia mungkin membaca subhana rabbil azim, kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, maka bukan kelaziman bagi kita untuk mengikuti bacaan imam. Atau imam ketika sujud dia membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, kita membaca subhana rabbil a'la atau subhana rabbiyal wa bihamdi atau zikir-zikir yang lain, bukan kewajiban kita untuk mengikuti bacaan seperti bacaan imam. Bahkan niat pun tidak mutlak harus untuk mengikuti niatnya seorang imam. Berbeda niat di dalam salat berjamaah sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, beliau menyatakan bahwasanya ikhtilafun niyati bainal imami wal ma'mum, berbeda niat antara imam dan makmum ini tidak dipermasalahkan. Namun akan dipermasalahkan ketika kita berbeda gerakan atau mendahului atau bersamaan dengan imam berkaitan dengan rukun dari rukun-rukun sholat. Maka mohon maaf, yang saya tahu mohon maaf, kunut bukan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Buktinya apa? Ketika Jibril alaihissalatu wassalam mengajarkan cara sholat kepada Rasulullah, awal syariat pelajaran yang diajarkan Jibril kepada Nabi, bagaimana cara sholat ketika itu Jibril hanya memasukkan rukun-rukun sholat. Kalaulah seandainya kunut itu adalah bagian dari rukun sholat, maka Jibril akan mengajarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita mendapatkan, mohon maaf, ada mungkin dari saudara-saudara kita, kaum muslimin yang lain, yang kebetulan mereka mengambil pendapat untuk berkunut misalnya, maka kita punya kebebasan. Punya kebebasan dalam artian apakah mengikuti atau tidak mengikuti. Kalau dalam hari ini mungkin kita punya pendirian, kita tidak mengikuti karena kita menganggap kunut adalah bukan salah satu sunnah yang terus-menerus untuk dilakukan, maka kita tidak perlu untuk mengangkat kedua tangan, karena itu bukan rukun dari rukun-rukun sholat. Tapi kalau mungkin ada yang tetap berpendapat untuk mengangkat kedua tangan, maka itu pilihan dia. Tapi sekali lagi, kunut bukan salah satu rukun, maka bukan sebuah kelaziman bagi makmum untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang imam. Wallahu alam. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan ini mengenai pernikahan, Ustaz ya. Saya ada pernah mendengar itu hadis ya, bahwa apabila seorang laki-laki yang pengen menikah, apabila dia mempunyai kemampuan, baik kemampuan mentalnya atau finansialnya, maka segeralah menikah gitu. Itu anjuran dari Nabi kita. Tapi apabila kamu tidak mempunyai kemampuan, maka lebih baik berpuasalah, begitu Ustaz ya. Terus mau saya tanyakan, ada lagi riwayat lain begini Ustaz. Ada suatu sahabat katanya Ustaz ya, menemui Rasul, ya Rasul, saya selama ini dalam kemiskinan, bagaimanakah saya bisa memperoleh kekayaan gitu. Maka anjuran Rasul, menikahlah. Nah, terus setelah dia menikah pertama kali itu, kembali tetap saja miskin, dia menemui Rasul kembali. Ya Rasul, saya masih saja miskin. Kata Rasul, menikahlah lagi. Kalau nggak salah sampai 4 kali dia tuh nanya begitu. Nah, akhirnya di istri yang keempat, dia mendapatkan rezeki yang banyak. Akhirnya bisa menghidupi semua istri-istrinya. Nah, ini kan kontradiksi, Tat. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang daftar nih? Ibu-ibu tenang aja. Ibu-ibu tenang aja. Kira-kira abahnya kedua nih jawab boy. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Memang disebutkan dalam hadis, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Wahai anak muda, kata Rasulullah, kalau engkau mampu untuk nikah, maka nikahlah. Kalau engkau tidak mampu, maka berpuasalah, kata Rasulullah. Maka berpuasalah. Hadis tadi secara umum dialamatkan kepada yang namanya syabab, anak muda. Nafsu seorang anak muda, mohon maaf, itu jauh lebih
daripada orang-orang yang sudah berumur. Sehingga ketika keinginan untuk menikah itu begitu menggebu-gebu, begitu berhasrat, tapi tidak punya kemampuan, Rasulullah menyatakan berpuasa dulu daripada terjadi kemudaratan. Sementara hadis yang kedua yang disampaikan tadi, ini orang sudah berumur. Orang ini sudah berumur. Jadi sebab kemunculan riwayat tadi, orang tadi sudah berumur dan dia tergolong orang-orang yang miskin, Dan ketika itu memang banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan seorang yang menikah dia akan kaya. Kenapa akan kaya? Karena logika mudahnya seperti ini. Ada riwayat, kemudian ada logika yang mudah yang bisa kita cerna. Ada orang miskin, dia adalah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Perempuan ini juga ditetapkan rezekinya oleh Allah. Ketika dia bersama berdua, maka berkumpullah dua rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau empat. Jadi yang pertama, dia memang miskin, disuruh Rasulullah untuk menikah lagi. Jadi posisi hadisnya adalah orang ini, mohon maaf, memang dia sudah berumur. Kemudian disuruh lagi Rasulullah untuk menikah lagi. Sampai disebutkan 4 kali, maka kemudian dia mendapatkan harta yang sangat-sangat banyak. Karena memang perempuan yang dia nikahi ketika itu perempuan yang kaya. Bebiniannya juga nang sugih waktu itu. Masalahnya di zaman kita ini ada yang mau kada, itu aja. Jadi mohon maaf, jadi yang harus kita pisahkan, ini hadis bicara tentang anak muda. Hadis yang kedua ada bicara tentang keutamaan seorang yang menikah, dan harus kita akui dan kita yakini bahwasanya yang orang-orang yang menikah dia akan mendapatkan harta yang lebih. Paling tidak ini sudah berbini, ini nikmat sudah. Paling tidak dia sudah berumah tangga. Mungkin boleh jadi tidak bisa diukur dengan materi yang didapatkan, karena menikahnya seorang muslim itu aliran pahala dia dapatkan. Bayangkan ketika dia menyatakan saya terima nikahnya, di detik itu dia sudah mendapatkan pahala. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi riwayat tadi benar. Riwayat yang pertama bicara anak muda untuk memberikan pelajaran, Rasulullah untuk memberikan pelajaran kepada kita, jangan asal nikah aja wahai anak muda, bawa modal dulu, bujur-bujur dulu ya. Kalau kada ada modal, kada ada ini dan itu, dikhawatirkan perkara-perkara yang lain terjadi, dan ini terjadi kemudaratan, sehingga ya sudah berpuasa saja kata Rasulullah, berpuasa saja. Adapun hadis yang kedua, ini orang memang sudah berumur, dia memang tergolong miskin dan dia ingin menjalankan sunnah ketika itu, maka Rasulullah ya sudah menikah kata Rasulullah. Ternyata dia datang masih miskin ya Rasulullah, nikah lagi kata Rasulullah. Terus sampai dia mendapatkan apa yang disebutkan tadi. Jadi tidak ada paradoks, tidak ada mohon maaf pertentangan dari dua periwayatan tadi. Ini pertanyaan bagus ini. Pertanyaan bagus. Mungkin sudah cukup, mungkin pala sudah isya, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.